Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA yang terkait dengan sistem pencernaan makanan adik-adik. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi yang terkait dengan organ pencernaan, yaitu lidah adik-adik. Coba adik-adik rasakan ketika adik-adik menempelkan lidah permukaan atas dengan langit-langit. Nah, di situ akan terasa permukaan atas lidah kita terlihat kasar, atau mungkin adik-adik bisa menjulurkan lidah dan melihatnya di cermin. Terlihat di situ ada bintil-bintil yang menyebabkan kekasaran pada permukaan atas lidah. Nah, adapun bintil-bintil itu adik-adik disebut dengan papila, ya. Papila itu yang menyebabkan si lidah ini dikatakan sebagai indera pengecap adik-adik. Maka dalam hal ini kita akan membahas tentang fungsi lidah itu sendiri adik-adik. Nah, fungsi lidah. Adik-adik, fungsi lidah di sini tentunya fungsi yang terkait dengan sistem pencernaan adik-adik, tentang proses pencernaan yang terjadi. Adapun fungsi lidah yang pertama yang terkait dengan papila atau bintil pengecap tadi adik-adik, itu adalah fungsinya merasakan makanan adik-adik. Jadi seperti yang kita ketahui, rasa makanan itu ada rasa manis, pahit, asam, dan asin adik-adik. Nah, merasakan makanan. Nah, makanannya di sini bisa jadi rasa manis, asam, asin, dan pahit. Adapun gambarnya seperti ini adik-adik. Nah, di sini ada bintil pengecap adik-adik di sini, ya. Di sini ada bintil pengecap yang ini nih. Ini adalah satu bintil pengecap adik-adik yang diperbesar. Nah, adapun bintil pengecap ini untuk setiap rasa itu berbeda adik-adik. Untuk rasa manis, bintil pengecap atau papilanya berbeda dengan papila yang mendeteksi rasa asin maupun pahit maupun asam adik-adik. Nah, jadi dalam hal ini persebaran papila tersebut di permukaan lidah ini, ya, papila yang mendeteksi rasa manis kita lihat itu tersebar di bagian ujung lidah adik-adik. Oleh karena itu jika kita memakan makanan, ya, yang ada unsur manisnya, maka itu akan dideteksi di bagian ujung lidah adik-adik. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan merumuskan peta rasa dari gambar ini adik-adik. Adapun untuk rasa manis adik-adik ini dideteksi, ya, di ujung lidah, ya, ujung lidah di sini adik-adik. Sedangkan untuk rasa asin adik-adik, di sini adik-adik dapat lihat dia itu adanya di samping, tetapi samping depan adik-adik. Nah, samping depan lidah. Selanjutnya untuk yang rasa asam adik-adik di sini ini dideteksi oleh papila yang tersebar di bagian lidah samping, akan tetapi samping belakang adik-adik seperti ini. Nah, samping belakang. Nah, selanjutnya adapun rasa pahit adik-adik, itu rasa pahit itu papilanya tersebar di bagian pangkal lidah yang paling dalam adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pola persebaran papila atau bintil pengecap di lidah, sehingga untuk setiap bagian lidah itu dapat mendeteksi atau sensitif terhadap rasa yang berbeda adik-adik. Ini adalah fungsi lidah yang terkait dengan merasakan makanan. Adapun fungsi lidah yang selanjutnya adik-adik itu adalah membantu dalam menelan makanan. Nah, di sini membantu menelan makanan adik-adik. Nah, terkait dengan fungsi ini adik-adik, coba adik-adik lakukan atau praktikkan sendiri ketika kita akan menelan makanan. Itu biasanya permukaan atasnya, bagian depan lidah kita akan menempel pada langit-langit mulut dan diikuti bagian yang lebih belakangnya. Akibat gerakan lidah ini maka akan dapat mendorong
makanan terdorong ke dalam lambung adik-adik. Nah, jadi lidah ini sendiri dapat mendorong makanan sehingga makanan akan terlempar nantinya ke dalam kerongkongan. Selanjutnya adik-adik, yang ketiga, ternyata lidah ini memiliki fungsi untuk membantu seseorang atau membantu diri kita untuk berbicara adik-adik. Nah, untuk membuktikan ini adik-adik bisa lakukan percobaan. Misalnya, silahkan adik-adik mengucapkan kata-kata sambil menjulurkan lidah adik-adik. Tentunya ya, suara kita tidak akan bisa menjadi jelas seperti itu. Jadi, sekali lagi dalam berbicara kita juga membutuhkan lidah di sini adik-adik. Selanjutnya fungsi yang keempat adik-adik di sini adalah membantu mengunyah makanan. Nah, terkait dengan fungsi ini adik-adik, membantu mengunyah makanan. Nah, seperti ini. Terkait dengan fungsi ini adik-adik, ya, jadi sebenarnya lidah itu merupakan organ yang mahir dalam membolak-balikan makanan, seperti itu. Jadi gerakan lidah dapat membalik makanan ini bisa membantu melumatkan makanan, seperti itu. Selain itu, lidah juga dapat menempatkan makanan pada gigi sehingga mudah dikunyah adik-adik. Nah, demikian fungsi dari lidah, di mana fungsinya ini terkait dengan perannya dalam proses pencernaan makanan adik-adik. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak. Sampai ketemu lagi pada konten selanjutnya dan tetap semangat.